Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Darajatun dari kelas L4502. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai biologi untuk perekayasa atau dalam artian pendahuluan. Jadi untuk yang pertama-tama atau pertanyaan pertama itu apa sih sains dan apa itu rekayasa gitu kan. Jadi sains adalah ilmu murni yang berusaha memahami dunia dan fenomena di dalamnya. Sedangkan untuk rekayasa sendiri adalah ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang atau sudah dialami oleh manusia. Jadi yang saya tangkap dari sains dan rekayasa ini bahwa sains adalah ilmu yang mendasarinya, sedangkan rekayasa adalah cara penerapannya atau aksi yang akan kita lakukan yang sudah didasari oleh ilmu sains. Seperti itu. Lalu ternyata ada 4 tahapan teknologi, teman-teman sekalian. Yang dimana yang pertama itu ada acak, yang dimana acak ini merupakan fenomena yang sudah ditemukan. Yang kedua yaitu ada deskriptif, yang dimana deskriptif ini merupakan hubungan sebab akibat yang telah dipahami. Lalu yang ketiga ada kuantitatif, yang dimana kuantitatif ini adalah pengukuran telah dihasilkan dan faktor-faktor penentu diberikan dalam bentuk angka. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kontrol, yang dimana kontrol adalah pemodelan dan persamaan yang menunjang pengetahuan terkait dengan jumlah substansi desain dari sistem dan aplikasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya, jadi acak dan deskriptif ini merupakan bagian dari sains, sedangkan kuantitatif dan kontrol ini merupakan bagian dari rekayasa. Lalu kenapa sih biologi itu sangat penting bagi perekayasa? Karena yang pertama yaitu untuk pengetahuan pada prinsip-prinsip biologi dapat memberikan inspirasi untuk menghasilkan produk dan proses yang berguna. Yang kedua itu memiliki kemampuan untuk mentransferkan pengetahuan tentang sistem hidup pada pengguna jasa. Dan yang terakhir atau yang ketiga memiliki kemampuan untuk mencegah atau memitigasi konsekuensi yang tidak disengaja dari hasil pekerjaan sistem kehidupan. Ya, mungkin dapat diartikan juga kenapa sih biologi ini penting untuk perekayasa, karena di dalam biologi ini bisa kita jadikan atau bisa seorang perekayasa jadikan sebagai inspirasi mendasar mereka. Misalkan contohnya seperti apa? Pada pesawat gitu kan. Kenapa pesawat bisa terbang gitu kan? Apa yang menjadi filosofi terjadinya atau terbentuknya pesawat itu apa gitu. Ternyata yang sudah kita telusuri atau yang sudah kita ketahui bahwa pesawat merupakan merupakan filosofi ataupun terinspirasi dari seekor burung, yang dimana kita ketahui sampai saat ini walaupun bobot dari pesawat ini sangat berat, tetapi dengan menggunakan inspirasi ataupun filosofi dari seekor burung tetap bisa terbang gitu kan. Ya, itulah mengapa biologi ini sangat penting bagi perekayasa, karena di dalam biologi ini para perekayasa bisa mengambil ilmu dasarnya ataupun inspirasi mendasarnya seperti itu. Lalu apa prinsip-prinsip pada biologi gitu kan? Ya, yang pertama itu prinsip pada biologi untuk kehidupan apa? Yang ke satu itu kehidupan itu konservatif ya. Yang kedua kehidupan itu terbatas, yang artinya kita sebagai makhluk hidup ataupun spesies lainnya pasti akan merasakan yang namanya mati ataupun meninggal. Jadi ada batasan-batasan tertentu mereka untuk melangsungkan kehidupannya, baik mati dalam keadaan sakit dan lain sebagainya gitu ya. Yang ketiga yaitu perubahan jangka panjang dari sies hanya jika terdapat keuntungan reproduksi, yang dalam artian jikalau mereka berada di satu habitat ataupun ada di satu tempatnya, nah si spesies ini akan melakukan perubahan. Perubahannya dalam bentuk apa? Yaitu adaptasi kan, beradaptasi dengan lingkungan barunya, beradaptasi dengan ancaman-ancaman yang ada, dan beradaptasi mengenai lingkungan ataupun kondisi situasi pada lingkungan tersebut gitu kan. Apabila mereka sudah beradaptasi, maka mereka akan bisa menyesuaikan diri gitu, baik dari kondisi apapun. Nah, apabila misalkan
dalam reproduksinya mengalami keuntungan ataupun mengalami yang namanya si generasi barunya ini dapat beradaptasi langsung dengan tempat barunya, maka spesies tersebut bisa melangsungkan kehidupannya secara dalam waktu yang panjang gitu ya, secara waktu yang lama gitu ya, apabila mereka berhasil membuat sebuah generasi baru yang bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya tersebut ataupun lingkungan yang sudah ada gitu ya. Lalu yang keempat, tujuan utama dari kehidupan adalah kelulusan hidup dan reproduksi, yang sudah saya katakan tadi bahwa kita melakukan atau kita melangsungkan kehidupan ini ya dikarenakan ingin melestarikan kehidupan kita atau ingin melestarikan generasi-generasi kita, ingin melestarikan spesies-spesies kita yang nantinya akan terlahir generasi-generasi yang baru, generasi-generasi masa kini, generasi-generasi yang lebih unggul lagi, seperti itu ya. Lalu yang kelima ataupun yang terakhir, yaitu makhluk hidup memiliki hierarki dan pengelompokannya sendiri. Gitu teman-teman sekalian. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, sedikit materinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum